Mas Jose sudah. Oke. Oke, gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Baik? Baik. Oke. Alhamdulillah ya, kalau baik. Kita sembari nunggu satu orang lagi ya, karena boleh, videonya boleh dimatiin boleh. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan jurnal koreksi ya, jurnal koreksi dan perubahan dan jurnal koreksi. Bentar. Saya share dulu. Oke, teman-teman, gimana kemarin nilai AKM-nya sudah sudah diumumin? Sudah, untuk AKM rata-rata berapa? AKM 425 rata-rata berapa? Sebentar, saya cek dulu datanya. Iya. Bentar. 50-an Bu kayaknya. Masa? Iya, kalau nggak salah ya. Kita cek ya. Bentar. 57 Bu. Iya, AKM rata-rata 57,2, titik tengahnya medianya 59. Oke. 5 di bawah 60 ya. Kalau untuk ya, praktikum teman-teman rata-rata 64 ya untuk PAKM-nya. Ya, Mudah-mudahan saya saya harapkan nanti kalau teman-teman UAS nanti mudah-mudahan naik ya, karena kan nilai UAS prestasinya lebih gede ketimbang UTS. Terus di awal saya gimana sih Bu triknya biar kalau praktikum gitu nilainya bisa bagus, mumpung gitu ya. Ini teman-teman kan di masa pandemi juga bisa open book juga kan ujiannya bisa open book, bisa lihat-lihat soal, lihat-lihat jawaban. Kan jarang-jarang ya sebenarnya. Itu justru harusnya teman-teman curi start tuh. Curi start di sini. Curi startnya seperti apa Bu? Curi startnya karena itu diperbolehkan gitu ya. Dan boleh menggunakan Excel juga. Nanti kalau biar cepat penggunaannya Excel. Itu soal-soal yang coba deh teman-teman ingat-ingat dulu waktu teman-teman UAS atau UTS lah, UAS atau UTS di pelajaran praktikum AKM 1, PAKM 2 yang kemarin yang UTS itu kan soal-soalnya sebenarnya soal-soal pengulangan ya. Soal-soal pengulangan dari apa? Soal-soal pengulangan dari mana coba? Buku praktik. Dari buku praktik semua Bu diambilnya. Iya, dari buku praktikum semua, kemudian dari soal ujian tahun lalu semua, soal-soal yang diberikan dosen, dan metode karakteristik soalnya, metodenya, kan nggak mungkin di luar itu kan. Misal pun ada nanti paling di pecahannya gitu kan, yang semula 1 tahun dipecah jadi setengah tahun atau di bulan Agustus nggak 1 tahun penuh. Terus kemudian itu juga sebenarnya dari kalau teman-teman mau rajin mengerjakan soal atau ketika ada dosen ngasih soal ke teman-teman dan dikerjakan sendiri, ditelaah sendiri, kemudian tuh kan ada jawabannya, teman-teman masih nyimak jawabannya kan, itu insya Allah nilainya bakalan bagus, saya yakin itu. Karena kita tuh ngambil soal ya nggak jauh-jauh dari sana juga, nggak mungkin kita buat soal baru dengan modifikasi yang baru juga, itu kan butuh effort yang luar biasa kan ya, kecuali kalau ada yang niat banget gitu. Cuman biasanya sih ya ada sih, cuman nggak selalu gitu kan. Jadi maka dari itu teman-teman harusnya pinter-pinter nih nyari soal dan dibahas juga. Dan pembahasannya tuh kalau bisa ya dipahami harus, maksudnya kalau waktu dengan dosen kan nggak banyak ya, dipahami dengan tentir atau dipahami dengan teman-teman sekelas ataupun kakak angkatan.
Mungkin seperti itu ya trik-triknya. Trik-triknya tuh nggak lebih, nggak kurang adalah kalau untuk, karena kan teman-teman kan lebih ke teknis ya. Kalau dulu saya S1 itu lebih ke analisis. Jadi soal kayak kemarin tuh soalnya seperti itu. Kalau soal akuntansi pemerintah saya nggak pernah ngitung tuh. Makanya saya jurnal tuh nggak terlalu oke lah. Saya jurnal tuh nggak terlalu oke. Lalu lebih oke-nya tuh ke analisis ini, analisis itu, koreksi PSAP, standar PSAK atau PSAP yang harus dikritisi yang mana nih, gitu kan. Lebih ke sana. Tapi saya lihat teman-teman STAN ini juga punya kompetensi yang unggul gitu. Maksudnya teknisnya oke, kemudian kemarin saya cek untuk buat analisis juga teman-teman juga oke. Dalam artian di sini secara mental teman-teman seharusnya sudah lebih siap gitu kan, waktu UAS nanti. Dan saya lihat di 425 ini juga mungkin kalian terlalu grogi kali ya, sehingga menyebabkan nilainya tuh kurang maksimal. Bener nggak? Waktu UTS kemarin teman-teman tuh kesulitannya di mentalnya kah, atau di memang soalnya yang susah kah, atau di mana ya? Kalau saya menilainya kok lebih ke mental teman-teman ya, karena ini kondisinya beda ya, dan ada juga yang kondisi rumahnya juga beda. Kemarin saya ada share dari mahasiswa bahwa dia tidak bisa belajar karena kondisi rumahnya tuh tetangganya banyak musiknya keras-keras gitu, sehingga itu mengganggu konsentrasi dia, baik waktu belajar maupun waktu sit in di kelas. Kalau 425 kira-kira kendalanya apa ya, kalau saya boleh tahu? Udah drop dulu Bu, lihat soal. Apa? Udah drop dulu lihat soal mentalnya. Iya, udah drop dulu ya. Ya nanti pokoknya ini ya, saya di akhir-akhir ini di pertemuan 14 ya, pertemuan 14 dan 14 ya. Pertemuan 14 dan pertemuan 15 saya tidak akan memberikan kuis, karena saya yakin biasanya ya kalau di kuliah normal banyak dosen yang memberikan kuis di akhir-akhir. Nah, saya tidak akan menambah beban kelas 425 untuk memberikan tugas yang di assignment. Kalaupun saya memberikan tugas, itu pun nanti mungkin saya upload di Google Classroom, dikumpulkan, tapi tidak di assignment. Paham? Jadi teman-teman tuh bisa berdiskusi di sana, tapi tetap dikumpulkan. Biar apa? Biar teman-teman, saya tujuannya itu biar teman-teman itu nggak kopas gitu loh maksudnya. Kalau ngumpulin tapi kopas, itu kan dosen tahu gitu ya, maksudnya ngerti lah. Ada titik komanya, ada ininya tuh ngerti insya Allah gitu ya. Nah, saya himbau nanti kalau misal saya kasih di Google Classroom, nggak saya kasih assignment, biar mentalnya teman-teman tenang dulu, ini waktu lebih banyak buat belajar di rumah, diskusi gitu ya sama teman-temannya. Jadi nanti tugasnya tetap dikumpulkan, tapi tidak saya assignment untuk di pertemuan 14 dan 15. Dan tidak ada kuis ya, karena dari kemarin teman-teman sudah ada beberapa yang nilainya saya kasih kuis, yang kemarin kelompok itu kan salah satunya untuk kuis juga, nilai kuis juga. Nah, bisa dipahami ya? Bisa Bu. Oke. Sekarang kita lanjut ke saya sudah mempreset ini ya, Oke, ke pertemuan 14. Nah, sekarang kalian teman-teman udah dapat AKM ya. Sekarang saya mau diskusi, kita mau tanya jawab terkait dengan ini kan ada chartnya di sini, ada bagannya. Mengapa sih terjadi perubahan ya, dan koreksi kesalahan pada suatu bisnis? Sebenarnya alasannya ada banyak, tapi saya kasih tiga keterangan di sini aja, 3 contoh di sini aja. Kira-kira teman-teman dari 425 ada yang mau nyoba nggak
untuk menerangkan bagian ini. Kira-kira apakah ini loh Bu, kenapa dikoreksi dan kenapa terjadi perubahan tuh karena salah satunya struktur modal Bu. Struktur modal itu adalah seperti ini. Ya, siapa yang mau nyoba? Saya catat nanti. Yuk. Halo? Tes. Halo. Ya. Gimana? Ada yang mau nyoba? Halo teman-teman. 425? Ya. Oh, Mas Nailu mau nyoba? Silakan Mas. Halo, silakan Mas Nailu. Iya Bu. Ya. Tahunnya aja ya Bu. Apa? Tahunnya aja. Setahunnya aja. Iya. Iya, agak ini ya suaranya ya apa? Kurang jelas ya. Tes Mas Nailu. Halo. Iya. Oke, silakan Mas Nailu. Jadi di tujuan mengapa jadi perubahan dan koreksi kesalahan pada suatu bisnis itu ini ada 3. Yang pertama, struktur modal. Struktur modal itu maksudnya adalah untuk mendapatkan kapital struktur yang lebih baik. Yang kedua itu political cost untuk mengelola biayanya, dan yang ketiga itu smooth earning, yaitu untuk memperbaiki capaian laba. Perbaiki capaian. Maksud smooth earning itu pernah dengar nggak Mas? Mas Nailu dibuka videonya kuat nggak jaringannya? Oh iya. Oke, Mas Nailu, yang saya mau tanyakan di sini, smooth earning tuh apa? Tahu nggak maksudnya smooth earning tuh gimana? Ini smooth earning itu menyamaratakan net income setiap tahun. Misalnya kalau perusahaan mengestimasikan bahwa penjualan tahun ini sedang tinggi, sementara di masa depan penjualannya akan menurun, perusahaan bisa pakai metode diversifikasi double declining. Oke. Terima kasih Mas Nailu ya. Saya jelaskan di sini. Awalnya dari 3 keterangan, 3 yang ada di bagian. Mengapa sih terjadi perubahan? Bisa dimatiin Mas Nailu. Oke. Mengapa terjadi perubahan dan koreksi kesalahan pada suatu bisnis? Ini ada 3 alasan. Banyak sebenarnya, tapi di saya 3 alasan dulu. Yang pertama, itu terkait dengan struktur modal. Nah, struktur modal itu apa sih gitu ya? Struktur modal adalah komposisi sumber-sumber modal gitu ya, yang digunakan oleh suatu perusahaan guna menjalankan bisnisnya. Nah, di sini mengapa perusahaan tuh mengubah struktur modalnya, buat apa gitu kan? Nah, di sini kalau kita lihat ada beberapa teori gitu ya, kalau teman-teman sempat searching atau terkait dengan skripsi atau di Google Scholar, itu bisa ditemukan atau di buku teks mungkin ya. Beberapa teori dan penelitian terkait dengan struktur modal itu menyatakan bahwa bahwa ketika perusahaan dalam operasi bisnisnya lebih banyak menggunakan utang sebagai sebagai modalnya, maka investor akan memiliki respon yang negatif. Maksudnya apa Bu respon yang negatif? Maksudnya bahwa investor para pemegang saham ini akan enggan gitu ya, atau akan lebih memilih untuk beli saham-saham dengan karakteristik perusahaan yang dia memiliki struktur modal yang itu tadi banyak hutangnya. Nah,
Sehingga dampaknya apa atas kejadian tersebut? Dampaknya akan berdampak negatif pula pada pertumbuhan perusahaan atau value dari value dari perusahaan itu sendiri. Nah, makanya kenapa manajemen perlu mengotak-atik gimana caranya biar struktur modal ini atau mengubah gitu ya, agar struktur modal ini bisa memiliki added value atau memiliki respon yang positif terhadap terhadap para pemegang saham. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, political cost. Political cost ada yang tahu nggak? Bentar ya, saya ngidupin AC dulu. Oke, teman-teman ada yang tahu political cost nggak? Pernah dengar, minimal pernah dengar lah. Political cost. Pernah dengar terkait political cost? Kalau nggak ada? Mengelola biaya, Bu. Apa? Mengelola biaya. Political cost, oke. Jadi political cost itu namanya di bahasa Indonesia kan biaya politik gitu ya. Biaya politik itu apa sih, Bu? Gitu kan. Biaya politik itu terjadi gitu ya ketika praktik pengungkapan perusahaan memicu regulasi pemerintah dan mendapatkan perhatian dari media atau konsumen atas profitabilitas yang tinggi. Itu definisinya. Nah, contohnya gini. Pada perusahaan besar yang memiliki biaya politik atau political cost yang tinggi, manajer itu akan lebih memilih metode akuntansi yang menangguhkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode yang di masa yang akan datang. Sehingga dapat memperkecil laba yang dilaporkan. Nah, ending dari semuanya adalah manajer itu ingin mengurangi atau memperkecil dari political cost. Nah, wujud dari political cost itu apa sih, Bu? Gitu kan. Wujudnya itu adalah CSR, gitu ya. CSR itu contohnya kalau teman-teman yang rumahnya mungkin atau pernah lewat di Pantura. Di Pantura itu ada di pinggir-pinggir jalannya gitu ya, dari Semarang, Panturanya tuh Semarang ke arah Demak, Kudus, Pati gitu ya. Atau Semarang ke Demak ya, pokoknya di pinggir jalan tuh ada pohon trembesi namanya. Pohon trembesi itu CSR-nya dari mana? CSR dari jarum. Kalau teman-teman pernah dengar atau pernah baca ininya ya, itu berapa M gitu ya untuk melakukan CSR berupa penanaman trembesi di pembatas di pinggir jalan Pantura itu. Kemudian contoh dari political cost itu contohnya apa? Higher taxes atau biaya pajak yang lebih tinggi. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya adalah saya contohkan lagi jarum atau perusahaan-perusahaan rokok yang besar gitu ya. Itu kan dia sekarang cukainya gede sekali kan. Itu contoh dari political cost. Jadi political cost itu adalah kenaikan biaya yang muncul ketika size dari perusahaan ini makin lama makin gede. Kemudian adanya yang muncul karena adanya regulasi pemerintah. Paham nggak di sini? Political cost, bisa bayangin ya? Oke, kemudian yang ketiga, kita beranjak ke smooth earning. Smooth earning itu apa, Bu? Smooth earning praktik manajemen laba. Manajemen laba. Kalau teman-teman pernah dengar manajemen laba agar smooth, earningnya agar smooth. Agar apa? Agar satu tahun tuh nggak terlalu tinggi, tahun 2017 tinggi banget, tahun 2018 nanti rugi gitu kan nggak oke ya? Oke nggak? Kalau teman-teman mau contohnya nih ya, teman-teman mau invest di perusahaan, teman-teman harus lihat laporan keuangannya nggak? Iya, Bu. Bayangin aja deh, bayangin aja.
Iya. Kalau kira-kira kalau teman-teman mau invest saham di suatu perusahaan, teman-teman kan satu harus tahu yang namanya karena teman-teman orang akuntansi ya, paham itu ya, harus tahu yang namanya laporan keuangannya, laporan keuangan di audit. Kemudian harus tahu apa? Harus tahu kondisi pasar. Oh, kayaknya ini ya, kalau di corona ini, gitu ya, kita nggak boleh nih invest saham di perusahaan-perusahaan yang dia rentan akan efek dari corona ini sendiri. Contohnya apa? Contohnya perusahaan konstruksi, misalkan, karena ini sedang dibatasi ya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, manajemen laba di sini adalah terkait erat kondisinya tuh dengan praktik nomor 2 tadi, political cost. Kenapa erat gitu kan? Nah, manajemen laba itu tidak hanya sebatas memanipulasi angka pada laporan keuangan untuk mencapai target yang diinginkan oleh stakeholder. Namun, gitu ya, praktik manajemen laba ini memiliki 3 sasaran yang ingin dicapai. Sasarannya apa saja? Yang pertama, meminimalisasi political cost. Iya dong, kalau political cost-nya kecil, otomatis salah satu contohnya tadi yang saya contohkan kan political cost wujudnya adalah higher taxes. Kalau dia bisa manage earning-nya dia, otomatis dia taxes-nya dia bisa kecil. Bener nggak? Paham nggak di sini? Logikanya dapat nggak? Halo, tes. Ya. Paham? Sampai sini paham? Oke. Masih oke. Oke. Dia bisa ketika praktik manajemen laba ini gitu ya bisa tercapai, dia bisa meminimalisasi political cost. Kemudian yang kedua apa lagi? Yang kedua adalah bisa memaksimalisasi kesejahteraan manajer. Kemudian yang ketiga adalah meminimalisasi biaya finansial atau financial cost-nya, financing cost-nya. Nah, dari 1, 2, 3 ini tadi, kalau saya bisa simpulkan adalah apa? Bisa disimpulkan bahwa adanya tambahan cost gitu ya, itu akan mempengaruhi perilaku manajemen dan bisa jadi melakukan hal-hal yang ilegal terhadap laporan keuangan. Kan karena ini ceritanya kita kan mau bahas, kalau di AKM kemarin mungkin kalau disinggung terkait masalah koreksi dan lain sebagainya. Koreksi itu sebenarnya selamanya, maksudnya gini, akuntan itu ketika melakukan kesalahan itu pure 100% karena dia memang salah, nggak ngerti penjumlahan, atau memang ada unsur-unsur yang ini kayaknya di setting nih gitu. Menurut teman-teman gimana? Halo, 425. Halo? Iya, Bu. Ya. Paham nggak? Saya terangin, paham nggak? Alurnya paham nggak? Masih Hah? masih mencerna, Bu. Masih mencerna. Oke. Kemarin AKM-nya dibahas terkait dengan apa? Halo? Maksudnya tentang apa, Bu? Ya, perubahan. Sampai sini nggak? Kenapa sih perusahaan itu melakukan koreksi, melakukan perubahan di praktiknya itu loh, Mbak? Di praktiknya itu kira-kira itu diterangin nggak? Kemarin sampai circle motif perubahan, Bu. Sampai apa, Mbak? Yang circle motif perubahan itu, Bu, yang menyesuaikan cara strategi bisnis, memperoleh kompensasi, mengelola pajak, mematuhi kebijakan standar, sama memenuhi kebutuhan utang oleh pihak lain, Bu. Nah, itu kan, ya, itu kata lain. Jadi mengolah apa tadi? Mengolah pajak. Mengolah pajak itu kan? Iya, Bu. Iya. Itu yang saya kasih tahu tadi itu sebenarnya pelajaran-pelajaran yang itu mungkin itu tidak ada di buku, di textbook. Saya nggak tahu itu ada apa enggak. Tapi itu nanti kalau teman-teman sudah skripsi atau nanti teman-teman sudah
apa kalau teman-teman ya, kalau standar apa KTTA ya. Kalau di KTTA nanti akan ada teori-teori yang muncul, dan teori-teori yang muncul itu terkadang itu tidak ada di textbook, tuh nggak ada. Jadi ini saya kasih nggak apa-apa dicerna, tapi saya kasih gambaran pada ternyata proses bisnis itu nggak selamanya mulus loh. Nanti nggak maksud saya. Ternyata akuntan atau seorang manajer itu bisa loh. Kayak kemarin contohnya waktu teman-teman si Mas Jose, kalau nggak salah kemarin menemukan ada laporan keuangan terkait dengan dana pensiun di apa itu namanya ya, di Pertamina, benar nggak Mas Jose? Benar. Iya, Bu. Benar. Itu ada yang salah kan di sana? Iya, Bu. Ya, itu kan kita sebagai auditor, karena kan nanti teman-teman anak akuntansi kan siapa tahu nanti teman-teman ditempatin di BPK, itu kan harus salah satunya sikap kita adalah skeptis terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh entitas, oleh perusahaan, bener nggak? Iya dong, harus skeptis dong. Kalau nggak skeptis, ini paling jujur, nggak mungkin. Itu nggak karakteristik seorang auditor, nggak seperti itu. Kita harus skeptis. Nah, saya ini mencoba untuk membuka pikiran teman-teman 425 bahwa praktik terkait dengan pertemuan 14 ini tuh ternyata ada hal-hal lain toh. Ternyata di tema terkait dengan perubahan dan koreksi ini sedikit banyak kalau teman-teman dibahas di bahasa akuntansinya ada fraud. Ngerti fraud nggak? Tahu Bu, kecurangan. Nah, ada fraud. Ternyata koreksi itu bisa ada koreksi itu ada semacam kecurangan ya, ada semacam kecurangan ya di sini. Nah, saya tuh mau membuka, ternyata ada seperti itu. Paham nggak maksud saya? Nah, atas kecurangan itu timbul dari mana? Salah satunya itu adalah political cost. Kecurangan tindakan ilegal untuk memanipulasi data. Kemudian, setelah ketahuan dari auditor eksternal ini ya, kamu ternyata gini ya, otomatis kan dikoreksi gitu kan, dikoreksi. Nah, baru kan ternyata praktik-praktiknya tuh timbul dari political cost. Timbul dari mana lagi? Timbul dari namanya si manajemen atau akuntan ini dia pengen menggunakan praktik manajemen laba. Paham di sini? Oke? Saya anggap paham ya. Nanti saya kasih ininya di Google Classroom. Oke, kemudian next. Kasus perubahan akuntansi maupun koreksi. Nah, di sini saya kasih bagian di sini. Ini nanti teman-teman harus bisa membedakan. Kalau sebelum menyusun jurnal koreksi, harus bisa membedakan apakah tipe dari koreksi yang akan saya buat ini tipenya itu berupa perubahan apa? Perubahan kebijakan, perubahan prinsip, kemudian perubahan asumsi, kemudian apalagi setelah itu pendekatan apa yang slide-nya nggak gerak. Slide-nya gerak. Oke, sorry Mbak. Masih yang awal. Saya terlalu bersemangat. Oke, ini udah lihat ya? Udah, Bu. Oke, nah di sini. Nah, sekarang kita ke sini. Nah, ini yang saya ini tadi. Nah, kasus perubahan akuntansi maupun koreksi kesalahan. Nah, ini teman-teman di sini ada bagan gitu ya. Bagannya itu yang tadi saya bilang, ketika teman-teman melakukan jurnal ini, koreksi atau penyesuaian, itu teman-teman harus tahu dulu nih, kenapa sih saya itu melakukan jurnal koreksi dan penyesuaian. Awalnya dari sini, apakah tipenya itu perubahan atau koreksi kesalahan, maksudnya perubahan itu perubahan asumsi atau perubahan kebijakan akuntansi. Kemudian yang kedua, setelah tahu terkait ini perubahan atau koreksi ya, itu teman-teman harus
metode apa sih atau pendekatan apa sih yang harus digunakan. Kemudian setelah tahu A, B, kemudian kita ke C, ya. Bagaimana jurnal koreksi atau penyesuaiannya. Kemudian terakhir nanti bagaimana dampak ke laporan keuangannya. Nah, kita langsung saja ke sini. Ini tipe perubahan dalam akuntansi. Ini nanti saya juga akan menyinggung nih terkait dengan pertanyaan dari siapa kemarin, Mas Agits ya kalau nggak salah ya. Pertanyaan Mas Agits itu koreksi-koreksi juga ya. Terkait dari perubahan kebijakan atau prinsip akuntansi, berarti itu nanti saya screenshot ya kemarin pertanyaannya. Nanti itu berarti ada di sini. Nah. Kemudian Oke. Kita sekarang ke ke perubahan estimasi dulu. Kira-kira ada yang mau menerangkan? Sebelum menerangkan, saya tanya dulu. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan prinsip akuntansi dan apa yang dimaksud dengan asumsi? Siapa yang mau nyoba menjawab? Dari definisi dulu, karena kalau teman-teman nggak tahu definisinya, teman-teman nggak bisa, saya yakin nggak bakalan bisa membedakan. Yuk. Estimasi akuntansi adalah gini, Bu. Kemudian prinsip akuntansi adalah gini. Ayo, teman-teman yuk. Halo, 425, ayo. Halo, Bu. Capek ya ini ya? Ya, halo. Siapa Mas Farhan? Mau nyoba jawab? Nyoba, Bu. Oke, saya absen berapa? Sorry Mas Farhan. Absen 22, Bu. 22. Oke, silakan Mas Farhan. Oke, jadi pertanyaannya ini, Bu. Bedanya perubahan estimasi dengan perubahan prinsip akuntansi. Ini dulu, jadi, definisinya dulu, Mas. Ya, definisinya dulu ya. Apa? Kalau estimasi akuntansi, Bu, bukan perubahan estimasi. Kalau estimasi kan perubahan estimasi akuntansi kan, tapi harus tahu dulu nih Masnya estimasi akuntansi itu apa gitu kan, nanti jadi teman-teman udah baru bisa cerna, oh ternyata estimasi akuntansi berubah tuh karena gini gitu loh Mas. Oh jadi pertanyaannya estimasi akuntansi itu apa gitu? Okay. Iya, itu dulu. Nanti baru kalau sudah dijawab definisinya 2, baru boleh diterangkan perubahan estimasi itu apa. Mungkin kalau estimasi sih kurang tahu ya Bu, definisinya apa? Oh, waktu AKM 1 kan ada itu dibuat buat rangka akuntansi. Ingat nggak? Jadi itu gini Bu, kalau estimasi akuntansi itu estimasi entitas yang dapat mempengaruhi elemen-elemen dalam laporan keuangan, Bu. Contohnya tuh kayak misalnya depresiasi, Bu. Kita punya equipment, awalnya kita estimasinya tuh 15 tahun masa manfaatnya gitu. Kayak gitu, Bu, pokoknya. Iya. Makanya teman-teman akuntansi itu dulu banget ya kalau nggak salah itu, saya waktu ngajar AKM dulu tuh saya suruh buat rangka konseptual akuntansi. Pernah nggak disuruh buat itu? Pernah nggak? Pernah kan? Ingat nggak? Semester 3. Semester 3? Nggak ingat saya yakin. Nah itu untuk apa? Karena itu penting banget loh. Itu dudukan kita ya apa ya? Maksudnya pondasi kita. Pondasi kita tuh di situ. Jadi
Kalau teman-teman ada yang masih ingat, prinsip akuntansi dengan asumsi itu kedudukannya lebih tinggi mana? Lebih tinggi? Prinsip. Prinsip akuntansi. Prinsip atau kebijakan akuntansi. Nah, tadi yang estimasi akuntansi dulu saya jabarkan. Kalau ada orang ngomong estimasi akuntansi, berarti intinya apa? Definisinya adalah penyesuaian atas jumlah tercatat. Nah, ini dikasih, kalau dicatat nih, kalau teman-teman lagi nyatet di board itu, jumlah tercatat, penyesuaian atas jumlah tercatat, jumlah pemakaian, dan ekspektasi masa depan atas nilai aset atau liability karena adanya perubahan. Kenapa ada perubahan? Karena adanya informasi baru, gitu ya. Atau ada apa? Ada update baru. Itu definisi dari estimasi akuntansi. Berarti bisa disimpulkan kalau teman-teman nanti menemui soal ya. Nah, makanya teman-teman saya lebih fokuskan ke harus tahu logikanya dulu, harus tahu definisinya dulu. Kok dulu saya diajarinnya seperti itu. Jadi saya tuh ada pelajaran tuh rangka akuntansi tuh harus ngerti gitu ya. Jadi prinsip akuntansi sampai hafal gitu ya. Prinsip akuntansi adalah 1 sampai 10 gitu disuruh ngafalin, disuruh buat bagan gitu ya. Karena apa? Karena kalau sudah tahu ini nanti gambarannya secara umum itu tahu, kalau teknisnya kan nanti tinggal belajar jurnal-jurnal gitu ya. Tapi kalau pondasinya sudah tahu itu insya Allah jurnalnya dibolak-balik itu juga insya Allah ngerti gitulah. Kalau saya dulu belajarnya gitu. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan bahwa estimasi itu apa, Mas Farhan? Ini terkait dengan penyesuaian atas taksiran nilai sih Bu tadi. Taksiran nilai atau jumlahnya, benar nggak? Iya, jumlahnya, benar. Jumlahnya. Tapi kalau nanti ada soal terkait dengan jumlahnya sekian, berarti itu kita mainnya kemana? Kita mainnya ke ini perubahan estimasi ini. Soalnya nanti kalau teman-teman sudah paham definisinya, nanti teman-teman akan tahu, ini saya mau menggunakan pendekatan akuntansi yang mana? Retrospektif atau satunya lagi apa? Prospektif. Paham nggak maksud saya? Paham ya? Kalau tahu definisinya, kemudian tahu berarti perubahan ini akan nyangkut ke sini nih. Nanti teman-teman bisa, berarti saya menggunakan pendekatan retrospektif atau prospektif itu sendiri. Nah, kemudian tadi apa Mas? Kalau perubahan apa Mas Farhan? Kalau perubahan estimasi. Jadi kita mengubah estimasi yang awalnya berapa jadi berapa. Contohnya kayak tadi ya, equipment awalnya itu kita mengestimasi nih, wah kira-kira ini masa manfaatnya 15 tahun. Tapi mungkin setelah, karena ada suatu hal ya, mungkin karena pemakainya itu dia makainya apik lah istilahnya, apik. Jadi kita mengestimasi ulang, wah kira-kira bukan 15 tahun tapi 25 tahun. Contohnya kayak gitu loh Bu. Nah dari situ kita untuk mendepresiasinya, mencatat depreciation expense-nya, kita bukan pendekatan akuntansi prospektif. Kita tidak melihat yang lalu. Jadi yang lalu itu dibiarkan saja. Oke. Berarti itu kan penjelasan Mas Farhan ini senada gitu ya dengan definisi yang tadi apa? Itu adanya perubahan terkait apa? Adanya informasi baru. Informasi barunya berupa apa? Oh, ternyata dia pemakaiannya itu oke loh. Ada update baru. Oh, update barunya ternyata barangnya itu setelah digunakan selama berapa tahun ternyata masih belum usang-usang banget gitu ya. Nah, contohnya apa, Mas? Contohnya apa nih, Bu? Nah, contohnya yang perubahan estimasi ini sendiri. Perubahan estimasi contohnya ini ada di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8, Bu. Ada enggak? Bad debt ya. Nah, bad debt itu apa, Mas? Bad debt expense itu yang tentang utang itu loh, Bu. Apa? Bad debt berarti kerugian atau piutang tak tertagih ya? Iya, piutang tak tertagih. Nah, piutang tak tertagih. Itu masih ingat jurnalnya enggak? Masih, Bu. Alhamdulillah. Apa? Saat penyesuaian akhir itu apa? Penyesuaian akhir tahun.
bad debt expense pada allowance for the full account. AFDA ya. Kok dihapus berarti? Kalau mau menghapus, accounts receivable-nya dihapus. Ya, ininya gimana? Pokoknya menghapus itu jurnal. Tinggal dihapus. Caranya? Mengkredit accounts receivable, Bu. Bener. Nggak usah pede aja, Mas Farhan. Pokoknya salah bener itu hajar gitu loh, Mas. Ya, Mas. Iya, Bu. Salah bener hajar. Oke, itu tadi yang terkait dengan, ini dulu prospektif. Prospektif tadi apa? Kita tidak melihat yang lalu, Bu. Jadi yang kita lihat tuh in the future. In the future. Berarti apa perubahannya itu akan berdampak gitu ya. Kalau di soal ini kan nanti kelihatan. Perubahannya itu akan berdampak ke pada periode berjalan sekarang, ya, atau periode masa depan. Ke periode masa depan. Itu ya. Teman-teman yang lain gimana? Paham? Paham ya? Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, oke. Apa namanya? Sekarang kita ke kasus kalau punyanya Mas Agit kemarin terkait dengan perubahan prinsip akuntansi ya nanti ya. Oke, sekarang ke ini dulu, ke siapa yang mau nerangin jurnal ini? Gampang ini. Ayo, siapa ini? Saya tengok dulu. Sekar. Bentar Mbak Sekar, saya catat dulu. Sekar, hidupin Mbak. Oh, udah. Oke. Iya, Mbak Sekar, gimana? Iya. Langsung aja nggak apa-apa, Mbak. Nah, sampai di sini Mbak Sekar tahu ya apa sih hubungannya soal di sini dengan keterangan yang di sini? Paham ya? Bahwa apa? Pendekatan prospektif itu tahun yang akan datang. Setelahnya, ya. Nah, paham ya di sini ya. Ini berarti
tipe perubahan dalam akuntansi dalam hal perubahan estimasi. Oke, kita next ke perubahan prinsip akuntansi. Ada yang mau nyoba? Prinsip akuntansi atau kebijakan akuntansi, kira-kira definisinya apa? Ayo, siapa yang mau nyoba? Halo? Ayo googling, kalau nggak tahu di googling. Izin Ya, menjawab. Mbak Laili. Saya taruh dulu. Oke, Mbak Laili. Gimana, Mbak? Ya. Jadi kalau kebijakan akuntansi itu prinsip, dasar, dan konvensi peraturan dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan untuk laporan keuangan. Nah, perubahan kebijakan sendiri itu ada 3 pendekatan. Yang pertama untuk currently atau saat ini, retrospectively yang tadi masa lalu, dan prospektif itu yang di masa depan. Nah, kalau yang untuk saat ini, dia tuh melaporkannya cumulative effect atau selisih income dari tahun lalu dan tahun ini setelah menggunakan kebijakan baru. Lalu untuk yang masa lalu, itu dia melaporkan kembali dan menyesuaikannya di tahun sebelumnya. Yang ketiga, itu masa depan, itu tidak menyesuaikan cumulative effect dan tidak menyesuaikan di saldo awal. Oke, terima kasih Mbak Laili ya. Kalau untuk perubahan, berarti yang mengubah itu tadi ya? Iya Bu, kayak dari awal itu yang mengubah. Oke, terima kasih Mbak. Nanti saya belum selesai Mbak Laili ya. Nah saya ini dulu ya. Definisi dari prinsip akuntansi. Definisinya itu apa sih? Definisi yang sederhana adalah prinsip akuntansi itu berisi tentang apa sih Bu? Prinsip akuntansi yaitu berisi tentang asumsi, aturan gitu ya, dan konsep yang berlaku pada akuntansi. Contohnya apa? Prinsip akuntansi apa? Economic entity, kalau teman-teman pernah dengar ekonomi, going concern, historical cost, kemudian ada lagi revenue recognition, kemarin saya terangin itu. Kemudian ada apa lagi? Matching, konservatisme, full disclosure atau pengungkapan penuh itu adalah contoh dari prinsip akuntansi. Nah, untuk yang metode jenis perubahan yang kedua, yang perubahan prinsip akuntansi itu dia pendekatan akuntansinya retrospectively. Ini maksudnya apa, Mbak? Ya Bu, jadi retrospektif itu kebijakan perubahan masa lalu. Jadi dia itu melaporkan kembali dan menyesuaikan si laporan keuangannya di tahun sebelumnya dan menyesuaikan beginning return earning-nya. Jadi menyesuaikan si saldo awalnya. Menyesuaikan saldo awalnya. Oke, contoh perubahannya metode ya. Tadi kan metode dari kalau ini konteksnya adalah average cost ke FIFO, kemudian cost recovery ke percentage of completion. Nah, terkait dengan ini kita masih ke definisi dan teori ya. Kemarin ada pertanyaan yang ditanyakan di grup oleh Mas Agits. Nah, bentar Mbak Sekar, saya mau pindah dulu ke Mas Agits. Mas Agits, untuk yang kemarin sudah tahu jawabannya atau masih bertanya-tanya? Maaf Bu, yang kemarin itu saya tanya soal ini loh yang di Excel saya ini loh. Dilihat. Kok nggak ada Bu di saya Bu? Lah masa nggak ada. Teman-teman lihat nggak? Kena pin yang lain Bu, maaf. Ya. Sudah saya screenshotkan loh, ini panjang banget nih. Kan dari atas kan, nggak bisa sepotong-sepotong. Sama satu lagi mana ya ini? Ya, beginning of the first year presented.
Nah, ini tuh maksudnya Mas, maksud pertanyaanmu ini ya, 1, 2 ini ya, itu kurang lebihnya tuh ada di sini, ya. Kemudian maksud yang ini, ya, kamu udah paham nggak yang, kamu lihat Excel saya nggak sih? Lihat, Bu. Lihat ya, yang ini sudah saya tandai, itu maksudnya kamu udah ngerti apa belum? Belum. Belum? Estimate belum. Belum, oke. Saya, maksudnya gini Mas, tuh kalau harus kamu baca dari awal sampai akhir gitu ya. Perubahan kebijakan atau prinsip akuntansi itu akan mempengaruhi aset atau liability. Paham nggak sampai sini? Ya. Nah, paham ya? Error di situ tertulis ya, error, omission, misstatement, pokoknya yang salah-salah gitulah. Dan lain-lain itu terdeteksi saat apa sih gitu kan? Itu terdeteksi pada saat laporan keuangan pada kondisi sebelum preparations. Kalau teman-teman di pelajaran apa ya, akuntansi pengantar atau AKM ya, itu kan laporan keuangan itu kan kondisinya ada 3, preparations, presentation, sama satu lagi pada saat sudah diterbitkan. Benar nggak? Iya. Error itu terdeteksi itu saat itu Mas. Kemudian ini bagian yang impracticable ini ya. Nah, pencatatan atas error dan lain-lain itu tadi ya, yang sudah saya sebutkan di atas, atau dalam konteks ini adalah, karena pertanyaanmu kan terkait dengan retrospektif restatement. Tahu nggak Mas itu maksudnya apa? Retrospektif restatement kalau di sini berarti kita dari definisi tadi yang barusan Mbak siapa tadi ya? Mbak Sekar atau Mbak Laili tadi? Mbak Laili yang tadi. Mbak Laili. Nah, itu berarti kita ikut menjurnal ulang, mengkoreksi ulang jurnal yang sudah berlalu gitu, Bu. Pokoknya terkait dengan itu berarti terkait dengan perubahan prinsip akuntansi ya. Iya. Pokoknya prospective restatement udah paham. Oke, udah paham. Saya lanjutkan. Dalam konteks ini adalah retrospective restatement tidak bisa dilakukan jika yang tadi itu nggak bisa dilakukan jika apa? Ada kalau di KESO itu ada tiga definisi atau tiga apa ya? Tiga alasan gitu ya. 3 alasan kenapa sih itu nggak bisa dilakukan. Yang pertama, efeknya nggak bisa ditentukan, Mas. Loh, gimana Bu maksudnya efeknya yang nggak bisa ditentukan itu? Contohnya di soal bawahnya, Mas. Soal ini, kamu bawa bukunya Pak Lutfi nggak? Nah di sini nih di sini. Kamu nanti pahami yang di sini. Contoh 1 tuh loh, Mas. Iya. Nah pada contoh tersebut soal kontrak jangka panjang itu kan bisa dilakukan retrospective restatement. Karena apa? Karena ketahuan efeknya Mas terhadap laporan keuangan. Dalam hal ini, efek laba after tax-nya menjadi bertambah. Benar nggak kalau kamu lihat sekilas itu? Yeah. Itu kan net laba after tax-nya kan dia jadi naik kan? Iya. Yeah. Itu bisa Mas kalau dilakukan. Namun kalau tidak memiliki efek yang jelas, yang ngapain susah dikoreksi. Paham nggak maksudnya di sini? Berarti ini tuh kayak masih memperhatikan kayak materialitas gitu, Bu. Nah, kalau di bahasa auditnya materialitas lah. Tapi katanya saya tanya teman-teman kemarin belum dapat audit, makanya saya kemarin tuh nerangnya ada overstated tuh pada kelas lain nggak pada ngerti. Materialitas tahu ya, besaran salah saji gitu ya. Kalau saya mengartikan materialitas itu masih sebatas dari itu aja sih, Bu. Kayak kalau satu perusahaan menganggap ini material, ya memenuhi kebijakan materialitasnya itu, ya berarti material. Saya tapi nggak tahu dasarnya sebenarnya materialitas itu kayak apa, cuman ya kurang lebihnya seperti itu, Mas. Kurang lebihnya. Kalau definisinya material ada besaran salah saji nanti dibahas di audit. Nah berarti ini kalau dia berefek atau dia material nih, jumlahnya material nih untuk dilakukan koreksi, berarti ya dilakukan koreksi gitu ya Mas ya. Atau dia pokoknya dia tuh memiliki efek terhadap laporan keuangan gitu ya.
Kemudian yang kedua, akuntan itu tidak tahu pasti apa yang manajemen inginkan di waktu yang lalu. Jadi ini asumsinya bahwa si akuntannya yang sekarang itu dia tuh kenapa sih kemarin kok terjadi perubahan estimasi? Oh, siapa tahu itu karena ada aturan yang baru, atau siapa tahu itu dulu itu dia menggunakan metodenya X atau Y, dia karena ini. Jadi belum jelas gitu loh Mas intinya. Kemudian yang ketiga itu akuntan tidak bisa melakukan retrospective statement. Kayak apa? Ketika akuntan harus melakukan estimasi yang besar. Contohnya dengan adanya koreksi ya Mas ya. Perusahaan itu jadi rugi. Atau dengan adanya koreksi itu untungnya menjadi signifikan. Misal laba operasi after tax itu jadi labanya meningkatnya 5 kali lipat. Itu jenis retrospective restatement itu tidak bisa dilakukan. Paham nggak di sini? Iya. Kurang lebihnya dia tidak tidak memiliki efek. Kemudian efeknya pun kalau jumlahnya terlalu besar itu juga akan menjadi masa nanti labanya yang tadi karena saya sudah ngasih pondasi bahwa ada kaitannya dengan earning management tadi atau smooth bahasa saya apa tadi ya, smooth earning kalau nggak salah ya. Paham ya Mas di sini ya? Iya. Oke. Berarti sebentar Bu, saya izin nanya dulu. Halo? Ya. Oh ya. Tadi berarti kan tidak bisa melaksanakan retrospective restatement itu ketika terjadi perubahan, ketika terjadi ya estimasi yang signifikan yang besar gitu kan Bu, perubahan kayak laba gede. Nah, terus nanti berarti pada awalnya itu tetap bisa kita hitung kan Bu, setiap kondisi itu kita hitung, kemudian di akhir baru ditentukan ini kira-kira masuk akal nggak buat perubahan kayak gini gitu. Apa gimana ultimate goals-nya itu sebenarnya tuh untuk apa gitu Bu? Maksudnya gimana ultimate goals-nya tuh gimana Mas? Ultimate goals itu gimana ya maksud saya tuh jadi kan maksudnya kamu itu mau ngapain gitu loh Mas? Ini ada laporan keuangan, tapi nanti jangan lama-lama ya. Ini kayaknya masuk di AKM ini, lebih masuk ke AKM. Oh gitu. Oke, gimana? Ya, jadi tadi disampaikan kalau retrospective restatement itu nggak bisa dilakukan kalau terlalu besar. Jika terlalu besar perubahannya, jadi kayak nggak masuk. Terus pengaruhnya itu apa Bu? Maksudnya kalau nggak bisa dilakukan gitu, terus apa? Maksudnya apa yang akan terjadi kepada perusahaan itu, apa yang akan terjadi gitu loh. Maksudnya kayak saya pengen bisa menggambarkan kejadian nyata gitu, kalau seumpama sebuah perusahaan itu nggak bisa melakukan restatement itu, apakah nggak akan terjadi apa-apa atau nggak akan terjadi apa-apa Mas, karena kan juga nggak signifikan. Kalaupun misal dampaknya terlalu signifikan kan juga nggak bagus terhadap value perusahaan. Mungkin kalau misal di atas koreksi tersebut misal seolah perusahaan jadi meningkatnya 5 kali, labanya meningkat 5 kali lebih besar, kan berarti nanti auditor malah curiga dong, ini ngapain maksudnya kok koreksinya segede ini, berarti yang ngerti nggak Mas? Atau ketika rugi gitu kan, kalau rugi yang ruginya jadi rugi tuh terus maksudnya gimana ya Mas ya? Teman-teman yang lain bisa gambarin nggak? Kita diskusi dulu, tapi jangan lama-lama ya diskusinya ya. Nanti nggak nyampe sampai bawah. Yang lainnya, kira-kira Mas Dusli ada ide atau Mas Satria kira-kira bisa gambarin nggak dengan bahasa kalian, dengan mungkin bahasa saya susah dipahami ya. Ini dengan bahasa kalian, siapa tahu bisa menyimpulkan. Yang lainnya? Kayaknya nggak nyampe Mas Agit. Nggak apa-apa.
Jadi pokoknya buat pengetahuan aja ya. Pokoknya intinya gitulah Mas. Intinya gitu. Nanti ini buat pengetahuan aja sebenarnya. Dan ini kayaknya juga nggak bakalan masuk soal-soal seperti ini. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kita lanjut aja ya Mas Agits ya. Ya, makasih Bu. Oke, sama-sama. Oke, kita sekarang bahas ke contoh 1. Nah, contoh 1 ini contoh terkait dengan perubahan prinsip akuntansi yang tadi kita bahas panjang kali lebar gitu ya. Ini sekarang kita ke soal. Oke, kira-kira ada yang mau ini? Ada yang mau apa namanya? Ada yang mau mencoba? Halo, suara saya terdengar nggak di sini? Saya boleh nggak, Bu? Emang tadi Mbak Sabrina udah belum? Belum. Iya, ya boleh-boleh aja Mbak, siapa yang larang? 32 ya, benar. Oke. Bentar Bu, ngeblur di aku. Ya. Enggak, soalnya saya kan kalau ini saya nggak lihat di apa namanya di share yang saya screen share-nya, saya lihat ke muka teman-teman. Jadi saya nggak lihat itu ya. Mbak Sabrina, lihat apa? Videonya kok dinyalain, bagus nggak sinyalnya? Oh ya, bentar Bu. Kelihatan nggak Bu? Ada. Enggak. Oh. Enggak. Ada ya. Ya. Jadi ini kelihatan rambutnya Mbak. Oh iya. Sekarang kelihatan nggak Bu? Soalnya ya. Oke Mbak. Udah. Jadi, ya Mbak, silakan Mbak. Jadi pada awalnya ini unit bisnisnya tuh dia pakainya metode dari cost recovery, terus mau diubah ke jadi percentage of completion. Nah, jadi ini ada perbandingannya di sini dari data yang tahun 2014 sama 2015. Itu waktu 2014 di labanya pakai percentage of completion tuh dia labanya 780.000. Terus dia kalau pakai cost recovery ternyata dia menimbulkan laba sebesar 610.000. Terus jadi ada perbedaan kan antara laba itu dari metode itu sebesar 170.000. Terus jadi teksnya juga berubah kayak apa ya? Ada perubahan teks gitu loh Bu. Sebesar 42.500. Nah, jadi laba bersih net of tax-nya setelah dipotong pajaknya itu 127.500. Nah, terus jadi perubahan yang dari laba percentage of completion sama cost recovery-nya itu masuk ke di jurnal di akun construction in process sebesar 170.000. Terus yang net of tax-nya dia itu jadi nambah return earning sebesar 127.500. Terus karena ada perubahan tax, terus jadinya dimasukin ke akun deferred tax liability sebesar 42.500. Oke. Belum selesai Mbak siapa? Mbak Sabrina. Oke, Mbak Sabrina. Oke, ini tadi bukan perubahan teks ya, Mbak. Teksnya tetap 25%. Oh, gitu. Ya. Maaf ya, Bu. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Nah, apa namanya? Ini saya udah nanti bisa lihat ininya dari mana. Apa namanya? Kalau logika jurnalnya tahu, Mbak? Sebenarnya masih nggak paham kenapa pakai construction in process gitu loh, Bu. Kenapa pakai construction in process? Kemarin masih ingat nggak PSAK 72? Wah, ada. Ada. Ini PSAK 72 Mbak, yang kemarin terkait dengan konstruksi itu loh Mbak. Yang PSAK baru, kemarin kan teman-teman kan belajar PSAK 72, 71 gitu ya. Oh ya, untuk teman-teman yang belajar praktikum praktikum akuntansi, untuk lebih mudahnya kalau teman-teman tuh belajarnya tuh sumber utamanya itu dari bukunya Pak Lutfi ini. Karena apa? Karena kalau di bukunya Kieso itu terkadang itu apa ya? Itu kan kalau di bukunya Pak Lutfi sudah disesuaikan dengan metode-metodenya itu menggunakan PSAK. Karena kita kan PSAK. Kalau di Kieso kan basisnya kan luar, bener nggak? Dia menggunakan apa?
IAS internasional pokoknya menggunakan internasional standar lah. Jadi nanti kalau teman-teman jangan sampai salah belajar. Teman-teman belajar praktikum akuntansi, tapi yang dibaca fokus utamanya ke KESO. Jangan. Utamanya kalau praktikum itu di yang bukunya Pak Lutfi, kemudian nanti kalau ada yang kurang jelas, saya kurang kurang definisinya kurang banyak nih, nanti baru pindah ke dibahas lagi di KESO. Seperti itu cara belajarnya ya. Nah, terkait logika jurnal Mbak Sabrina. Yang pertama, kenapa ini construction in process? Karena apa? Mengapa dicatat di CIP? Karena kontraknya masih berlangsung. Kontrak kalau masih berlangsung, dia kan iya. Iya kan? Ingat kan? Iya. Oh iya, kontrak ya? Iya. Iya. Karena kontraknya ini masih berlangsung, on proses. Nah, kalau besarnya sudah tahu ya, besarnya tuh dicatat sebesar difference dari net of tax-nya itu sendiri. Kemudian kalau deferred tax liability, tahu nggak Mbak Sabrina? Maksudnya apa, Mbak? DTL, deferred tax. Bahasa sederhananya apa, Mbak? Kalau bahasa Indonesianya berarti kewajiban pajak yang tertangguh, pajak yang timbul karena koreksi gitu, Bu? Bahasa pajak tangguhan. Bahasa ininya PPh terutang, Mbak. Kalau kalau bahasa pajaknya tuh PPh terutang, Mbak. PPh terutang. Jadi dulu udah dihitung misal 100.000, taruhlah ya ini asumsi. Dulu udah dihitung misal 100.000. Karena adanya perubahan prinsip ini tadi ya, maka laba naik sehingga pajak naik misal jadi 142.500. Sehingga 42.500-nya ini kan belum tercatat, maka ini akan menjadi PPh terutang atau bahasa Inggrisnya deferred tax liability. Ya, paham ya? Iya. Oke. Kemudian return earnings. Sebelum masuk ke return earnings, Mbak Sabrina tahu nggak return earnings itu apa, Mbak? Laba yang ditahan. Ya, itu bahasa simpanan gitu. Simpanan perusahaan gitu nggak sih? Simpanan perusahaan. Nah, jadi laba return earnings itu laba ditahan. Laba ditahan itu dari mana, Mbak? Laba akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, atau misal taruhlah tahun ini Mbak Sabrina punya perusahaan 1M. Labanya itu kira-kira mau dikasih ke dividen semua, dikasih itu apa, mau diapain nih? Enggak, Bu, ada yang dicadangin gitu, Bu, biar buat kadang buat ekspansi. Nah, itu namanya laba ditahan, Mbak. Iya. Ya. Jadi kalau kita ada laba, perusahaan, misal kita punya perusahaan laba 1M, kemudian dari 50%-nya itu kita sisihkan. Kita sisihkan itu menjadi yang namanya laba ditahan itu sendiri. Buat apa? Ya buat investasi, properti, kemudian buat apa lagi? Buat ekspansi. Kemudian ada lagi yang selain buat laba ditahan, disisihkan buat laba ditahan, juga dibagikan kepada dividen para pemegang saham. Ini harus paham benar. Kalau sudah nyampe di jurnal koreksi, berarti saya asumsikan teman-teman sudah harus paham laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal masih ingat Mbak Sabrina? Itunya adalah LPSL gitu ya, Bu. Ya, nanti dilihat lagi ya. Okay. Iya, Bu. Maaf ya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Nah, ini kita masuk ke logika. Kenapa di return earning? Karena net of tax tahun 2016 lagi. 2014 kan mengalami kenaikan, benar nggak Mbak Sabrina? Mengalami kenaikan. Efeknya apa? Efek dari kenaikan tersebut kan otomatis akan menambah RE tahun selanjutnya, benar nggak Mbak? Iya, Bu. Karena kan laba ditahan tahun 2014 itu kan saldo nominal tuh harus nol, bener nggak? Nominal, tahu nggak nominal, saldo nominal? Akun nominal tuh akun yang ada di mana? Laporan laba rugi. Laporan laba rugi di akhir
periode net income itu kan harus 0. Kalau saldo real, nanti tanya deh temennya, nanti tanya atau baca buku lagi. Kalau real itu nggak bisa 0. Kalau saldo nominal atau yang ada di pokoknya yang ada di akun-akun yang ada di income statement laporan laba rugi itu harus 0. Nah, harus 0 tuh kemana larinya? Dia larinya ke laba ditahan. Laba ditahan larinya kemana, Mbak? Larinya ke capital. Dia menambah di modal kan? Menambah modal itu namanya apa? Itu akun-akun real, Mbak. Ngerti nggak, Mbak, di sini? Teman-teman yang lain gimana? Akun capital kayak model gitu namanya akun real gitu, Bu. Iya, ya Allah, beneran. Baru tahu istilahnya, Bu. Apa dosen lain jarang ngasih ini ya? Ini akun nominal, akun real gitu? Di pengakuan satu dulu nggak dijelasin, Bu. Dijelasin, enggak? Nggak dijelasin. Oh, nggak dijelasin. Oh, oke. Jadi teman-teman harus 425 harus baca lagi nih pengakuan 1, karena kalau ini kan udah ke proses akuntansi ya, kalau koreksi ya. Kalau nggak tahu proses akuntansinya, ya ini ya nanti butuh belajar lagi, nggak apa-apa. Masih ada waktu 2 minggu buat UAS ini. Nah, seperti itu ya. Tadi saya ulangi lagi. Kenapa dimasukkan ke RE gitu ya? Karena net of tax tahun 2014 kan mengalami kenaikan. Efeknya apa? Nah, ini akan menambah RE tahun selanjutnya. Nah, ini harus tahu nih logikanya, harus tahu akun RE ini larinya kemana. Gimana cara menambah RE tahun 2015? Saldo yang benar, bukan saldo yang benar. Saldo yang benar RE itu di debit apa kredit, Mbak Sabrina? Saldo normalnya RE jika bertambah. Laporan laba ditahan jika bertambah itu di sebelah kredit. Di sebelah kredit. Kredit. Ya, sebelah kredit. Ya, karena dia akun real. Ya enggak, akun real kan ingat ya, akun real kan ada di karena dia akun real. Jadi sehingga kita harus karena dia naik nih. Return on equity kan naik, ya kan? Naik berarti dia harus naik. Naik caranya gimana? Caranya dikreditkan. Caranya dikredit ini nih, ditaruh sini nih. Paham ya? Sampai sini paham ya? Paham, Bu. Oke, Mbak, terima kasih Mbak Sabrina. Next. Oke, makasih 2. Bu. Ya, sama. Contoh 2. Saya izin menjawab, Bu. Siapa ini ya? Angelina. Bentar. Angelina absen 6. Hidupin kamera ya, Bu. Hidupin dulu Mbak kameranya. Saya ini dulu ngisi pertanyaannya dulu. Angelina. Ya, Bu. Oke, Mbak Angelina. Ya, Mbak Angelina ke contoh kedua, Mbak. Nah, ini agak mudah ini. Ya, Mbak. Nanti yang susah di sini nih. Counterbalance sama non counterbalance error ini wah luar biasa ini, teman-teman harus effortnya. Nanti siap-siap ya yang ini ya. Counterbalance itu apa sih? Non counterbalance itu apa sih? Oke, Mbak Angelina, silakan, Mbak. Ya, Bu. Jadi di contoh yang kedua ini tuh diketahui bahwa pada awal tahun 2018 itu perusahaan itu kayak mau ngubah metode inventory-nya dari average ke FIFO. Nah, jadi karena perubahan prinsip dari akuntansi ini tuh kan retrospektif, Bu. Jadi dia tuh harus memperhatikan kayak yang dari masa lalu gitu. Jadi di sini diketahui bahwa ada laba bersih tahun 2016 dan 2017 berdasarkan average cost dan FIFO. Begitu 2016-nya 120.000, sementara di FIFO 122.000. Jadi ada perbedaan antara laba dengan average dan FIFO sebesar 2.000.
Sementara di 2017 juga ada perbedaan laba sebesar 3.000. Nah, jadi jumlah pada awal tahun 2018 itu ada perbedaan dari 2016 dan 2017 sebesar 5.000. Jadi karena perbedaan ini tuh jadi kayak nambah inventorinya gitu. Jadi pada saat mau masuk ke metode yang baru yaitu FIFO, kita tuh harus membuat jurnal perubahan metodenya, Bu, yaitu inventory pada retained earnings. Karena inventorinya bertambah sebesar 5.000, maka dia di debit. Retained earningnya juga bertambah 5.000, maka dia dikredit, Bu. Oke, sesimpel itu ya Mbak ya. Jadi itu mudah ya. Tapi ini ada yang kalau lebih teliti lagi, mungkin teman-teman ada yang tanya ini loh Bu, itu kok yang satu itu di contoh satu kok ada teksnya, contoh dua ada teksnya, ya enggak? Padahal itu sama-sama ada perbedaan laba. Jadi Bu, asumsinya kayak asumsinya kayak nggak usah memperhitungkan teksnya gitu sih di sini. Oh, udah memperhitungkan teksnya gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Angelina. Cukup mudah ya yang benar. Sekarang kita masuk nih ke koreksi kesalahan. Koreksi kesalahan. Ada yang mau nyoba? Mbak Angelina, terima kasih ya. Ya Bu, terima kasih. Yuk, ada yang mau nyoba? Tes, saya Bu. Oke, Mbak Ruth. Iya Bu. Ruth, saya perlu diaktifin kameranya nggak? Boleh, jaringannya bagus nggak? Kalau jaringannya bagus nggak apa? Biar saya tuh lihat gitu loh. Oh, nanti kalau ketemu siapa tahu tahun ini nggak bisa ya, tahun depan udah lulus ya teman-teman ya. Tapi saya nggak terlalu paham banget, nggak apa-apa ya Bu. Saya mencoba menjawab aja Bu. Nah, jadi kalau misalnya counterbalancing itu, jadi kalau misalnya terjadi kesalahan, nah dalam 2 tahun atau 2 periode itu dia langsung teroffset. Nah, contohnya itu misalnya kayak ada persediaan di akhir kan Bu. Nah, dicatatnya itu terlalu tinggi misalnya 5.000. Nah, ketika persediaan akhirnya dicatat terlalu tinggi 5.000, maka kan net income-nya akan overstated sebesar 5.000 juga. Nah, kemudian di tahun berikutnya ending inventory itu kan akan menjadi beginning inventory kan. Nah, pada tahun berikutnya itu maka net income-nya berarti nanti akan understated di tahun berikutnya. Jadi akan saling meng-offset. Nah, makanya itu dibilang counterbalancing error. Nah, kalau perlakuan akuntansinya itu, kalau semisalnya perusahaannya itu udah tutup buku, dan saat itu keadaannya masih belum teroffset, maka itu melakukan jurnal penyesuaian lagi ke retained earning. Tapi kalau misalnya kesalahannya itu sudah teroffset, jadi perusahaannya sudah tutup buku dan kesalahannya sudah teroffset, maka kita melakukan jurnal koreksi. Nah, kalau misalnya perusahaannya belum tutup buku dan kesalahannya itu sudah tercounterbalance atau teroffset, maka kita perlu lagi melakukan koreksi pada kesalahan di periode berjalan. Dan kalau misalnya belum tercounterbalance, perlu juga untuk melakukan jurnal di untuk penyesuaian return earning-nya pada saldo awal return earning-nya. Nah, kalau non-counterbalancing itu dia terjadi kesalahan tetapi dia tidak saling meng-offset pada saat 2 periode. Jadi lebih dari 2 periode baru bisa teroffset. Sepengetahuan saya seperti itu, Bu. Oke, sorry siapa tadi nih? Mbak Ruth, bisa minta ini Mbak, kalau disuruh menerangkan kasus ini bisa nggak kamu? Tahun 2017. Saya coba ya Bu. Boleh. Nah, kalau kasus ini kan pada tanggal 31 Desember 2017 dia itu nggak mencatat gaji karyawan sebesar 11.500.000 ya kan, 11.500.000. Nah, pada tahun 2018 itu dia
melakukan koreksi terhadap kesalahannya. Nah, asumsinya ketika belum tutup buku maka akan dilakukan lagi penyesuaian ke return earning-nya, ya kan. Nah, maka kalau asumsinya kita itu belum tutup buku, kita akan melakukan penyesuaian ke return earning sebesar 11.500 dan pada salary wages expense, dan kalau misalnya asumsinya sudah tutup buku maka tidak perlu lagi dilakukan penyesuaian karena akan ter-offset. Seperti itu, Bu. Logika jurnalnya gimana, Mbak, ini, Mbak? Logikanya kenapa di return earning ya, Bu? Karena kan kalau misalnya expense itu dia nanti akan ditutup ke return earning, makanya akan dikembalikan lagi ke return earning. Berarti kan kalau misalnya dia nggak mengakui gaji karyawan pada 2017, berarti net income-nya itu akan terlalu kan, Bu. Nah, makanya return earning-nya juga akan bertambah kan. Nah, sedangkan kalau kita ingin mengoreksinya kembali, makanya di tahun di asumsinya kita belum tutup buku, maka kita akan lagi karena sebelumnya telah mengaku misalnya expense-nya itu kan expense itu nanti akan ditutup ke return, kita akan mengembalikan lagi ke return earning, Bu, kayak gitu, Bu, sepahaman saya. Kalau dengan Mbak untuk yang kasusnya ini, Mbak, untuk kasusnya ini kamu paham nggak? Kamu bisa nerangin dengan ini nih karyawan ini mau ngapain sih gitu kan? Maksudnya perusahaan ini ceritanya gimana gitu loh? Ceritanya, jangan baca di ini tapi ceritanya. PT Rina itu ceritanya. Kan harus untuk mengerjakan soal di tahun 2007. Pada dia nggak mencatat gaji atau nggak mengakui beban gaji. Nah, pada 31 Desember dia baru menyadari lah, Bu, kalau di tahun sebelumnya itu dia nggak mencatat gaji sebesar 11.500.000. Sorry, pada tanggal berapa? Pada apa? Pada tahun berikutnya, pada tanggal 31 Desember dia mengoreksi lagi kesalahan yang dia sadari pada tahun berikutnya itu 2018 kalau dia nggak mencatat gaji di tahun sebelumnya. Memang harus 31 Desember ya, Mbak? Berarti kan sudah tutup buku kalau sudah 31 Desember. Enggak harus 31 Desember, Bu. Iya, enggak harus. Iya, itu kan karena ada dua asumsi. Asumsi yang pertama, jika ternyata sadar, menyadari, koreksi itu kan karena kita sadar bahwa ada kesalahan nih, makanya dikoreksi. Benar enggak? Yang pertama tuh asumsinya, Bu, dia menyadari jika ada kesalahan, itu misal sebelum tutup buku, misal bulan Juli atau Agustus gitu kan. Terus yang kedua ada asumsi nih. Yang kedua asumsinya adalah dia tuh menyadari tapi lah kok ternyata sudah tutup buku gitu kan. Iya, Bu. Paham nggak di sini, Mbak? Atau masih bingung? Iya, Bu. Masih paham tapi masih ada bingung. Oke, saya ini ya. Atau yang lainnya mau coba dulu untuk menerangkan kasus ini. Boleh mencoba nggak, Bu? Oke, Mbak Adinda, silakan Mbak Adinda. Saya catat dulu bentar, Mbak Adinda. Kalau asumsi saya tuh di sini, jadi di 31 Desembernya tuh dia nggak ngakuin gaji karyawan. Jadi di tahun 2017 dia tuh cuma ngakuin 11 bulan atas gaji karyawannya. Nah, di 2018 maka akhirnya dia itu ngakuin gaji karyawan tuh selama 13 bulan. Jadi misal di awal Januari itu dia ngakuin salaries expense pada cash-nya tuh atas gaji bulan Desember 2017. Jadi kan gajinya lebih besar kan, Bu. Makanya ketika dia tuh asumsinya belum tutup buku, maka dia tuh mengurangi
melakukan pembalikan jurnal retained earning pada salaries and wage expense atas gaji di bulan Desember 2017. Biar net income di tahun 2018 tuh benar-benar atas net income di tahun itu. Tapi kalau asumsi tutup buku, itu tuh dia udah nggak perlu jurnal lagi karena di tahun 2017 tuh net income-nya overstated, dan di tahun 2018 net income-nya tuh understated, jadi udah tercounterbalance secara otomatis. Oke. Ada yang miss ya di sini ya. Saya terangin. Terima kasih Mbak Dinda ya. Baik, Bu. Ya. Ini ceritanya gini. Ceritanya saya ulang lagi dari soalnya. Pada 31 Desember 2017, PT Rina itu tidak mengakui atau mencatat gaji karyawan 11.500.000. Nah, ternyata hal tersebut baru tuh diketahui pada pokoknya tahun 2018 lah, bulannya nanti ada yang sebelum sama sesudah tutup buku. Nah, pertanyaannya bagaimana jurnal untuk mengoreksi kelalaian mengakui beban gaji pada 31 Desember 2018 tersebut? Sini. Pada tahun 2017 ada karyawan yang belum dibayar gajinya. Nah, si akuntan ya, akuntan ini pada tahun 2018 baru sadar nih lah, ternyata ada gaji yang belum dibayar ya. Akhirnya dia bayar itu gaji ke karyawan. Sehingga dia catat transaksi di 2018 tersebut, salaries, expense, ada cash. Ini namanya jurnal yang salah. Nih. Jurnal yang salah, si akuntan itu langsung melakukan pembayaran. Di sini kenapa bukan salaries expense pada salaries liability? Karena asumsi di soal, nggak kelihatan soalnya. Karena asumsi di soal itu seperti ini gitu ya, salaries expense pada cash. Nah, ternyata itu ya, atas jurnal tadi, jurnal yang salah tadi, dia baru sadar nih bahwa jurnal yang dibuat atas transaksi salaries expense sama cash itu adalah salah. Dan ketawanya di mana? Ketawanya adalah sebelum tutup buku. Ini untuk asumsi pertama loh ya. Ketawanya adalah sebelum tutup buku. Oleh karena itu, dia membuat jurnal koreksi. Ini jurnal salah. Saya kasih quote. Ini jurnal salah. Kemudian atas jurnal ini, gitu ya, ini dikoreksi nih, jadi ke sini. Jurnal koreksi itu apa? Jurnal koreksi adalah mengkoreksi jurnal yang salah. Kalau nggak ada jurnal yang salah, kenapa harus dikoreksi? Atau nggak ada sesuatu yang salah, kan nggak ada yang harus dikoreksi. Nah, logika jurnalnya kenapa RE pada salaries and wage expense? Seperti ini. Sekali lagi saya ulangin ya. Pada tahun 2018 ini, beban gaji yang dibayar tahun 2017 dibayar atau diakui sekaligus di tahun 2018. Ya kan? Sehingga apa? Menyebabkan overstated atau nilainya terlalu tinggi pada akun salaries expense-nya di tahun 2018. Nah, pertanyaannya mengapa overstated? Karena pada tahun 2018 mencatat beban gaji yang seharusnya dicatat pada tahun 2017 atau tahun lalu. Itu loh. Udah nyatat ini loh. Salaries expense kok dicatat lagi. Itu loh. Nah. Kemudian tahun 2017 ini sekali lagi atau tahun lalu sampai mana tadi ya? Untuk itu diperlukan
Oh, mengapa overstated? Nah, mengapa overstated gitu ya? Karena pada tahun 2018 mencatat beban gaji yang seharusnya dicatat pada tahun 2017 atau tahun lalu. Untuk itu perlu dilakukan koreksi dengan cara apa? Mengurangi salary expense di bagian kredit. Kemudian, karena tahun lalu atau tahun 2017 tidak ada pembebanan salary expense, maka apa? Maka akan menimbulkan laba ditahan tahun lalu nilainya terlalu tinggi. Sehingga harus dikoreksi di tahun ini dengan cara apa? Dengan cara mengurangi return earning. Caranya gimana? Dengan melakukan atau mendebet akun return earning. Itu logika jurnal asumsi yang pertama. Nah, logika jurnal asumsi yang kedua, ketika dia sudah tutup buku. Loh Bu, itu kenapa kok nggak ada jurnalnya yang buat tutup buku itu? Ceritanya gini, ceritanya si akuntan ini menyadari, oh ada salah jurnal nih, ada salah jurnal itu, menyadarinya tuh saat tutup buku. Nah, kenapa tuh nggak ada jurnalnya gitu ya? Karena bakal benar dengan sendirinya. Maksudnya gimana? Atas jurnal yang dibuat tadi, salaries pada kas gitu ya, akan mempengaruhi RE di tahun yang akan datang. Ya enggak? Paham enggak sampai sini? Paham enggak sampai sini? Saya selesaiin dulu ya. Akan mempengaruhi RE di tahun yang akan datang. Sehingga akan terkoreksi dengan sendirinya. Jadi counterbalance ini mesti ada 2 periode langsung ya. Tidak boleh terjadi periode lain. Jadi misal salah di tahun 2018, maka 2019 itu terkoreksi dengan sendirinya. Ini maksud dari counterbalance itu seperti itu. Sampai sini paham apa? Bingung sih? Paham, Bu. Paham ya? Oke, nanti yang paham ditransfer ke yang lainnya. Maaf Bu, saya mau memperjelas sebentar Bu. Siapa? Oh Mbak Salsabila. Iya, gimana Mbak Salsabila? Bu, berarti intinya sebenarnya itu perusahaan ini harusnya di tahun 2018 hanya mencatat RE pada cash ya Bu, tapi ternyata dia salah catat, dia catatnya salah expense pada cash, makanya dikoreksi RE pada salah expense. Oh, ya Bu, intinya gitu aja Bu. Ya. Saya jadi bingung gitu loh Bu. Bener, intinya gitu Mbak. Jurnal koreksi itu seperti itu. Oke, paham ya di sini ya, yang belum paham nanti bisa transfer ke teman-temannya. Oke, sekarang kalau sudah paham counterbalance error, kesalahan yang counterbalance berarti kesalahan yang bisa di-counter. Tadi diingat-ingat ya. Sekarang kita masuk ke non-counterbalance. Ini sudah cooling down nih, sudah gampang nih. Non-counterbalance error. Non-counterbalance error itu apa sih? Tadi udah belum? Ada yang nerangin? Oke, belum ada yang nerangin ya. Coba siapa yang mau berani? Ini agak gampang nih. Yuk, non-counterbalancing error. Siapa kira-kira yang berani untuk menerangkan? Yuk, gampang kok itu. Ayo. Halo, Mas Jose. Siapa Mbak Salsabila? Oke. Bentar Mbak. Tadi kan udah dijelasin Bu. Bentar Mbak, saya catat dulu Mbak. Oh, iya Bu. Salsabila. Oke Mbak, silakan Mbak. Gini Bu, tadi kan sudah dijelaskan sama Ruth yang counterbalance itu kan terjadi kesalahan, tetapi tanpa membuat jurnal pun sudah tercover di 2 tahun ke depan. Untuk yang non... Kok 2 tahun ke depan? Bukan 2 tahun ke depan. 2 tahun berturut-turut Bu maksudnya. Maksudnya gini, kalau ini tadi kan counterbalance itu maksudnya ini kan 2018. Dia itu bisa tercounterbalance di 2019 gitu Mbak, maksudnya Mbak. Iya Bu, maksudnya sih maksudnya gitu. Oke. Nah, kalau di non counterbalancing ini kesalahan yang terjadi contohnya di tahun 2000. Maaf ya Bu, lagi azan. Iya, enggak apa-apa. Atau kita jeda dulu kali ya, ada azan ya. Jeda dulu ya sampai azannya selesai ya. Silakan Bu. 5 menit ya, saya juga mau minum dulu. Silakan teman-teman kalau ada yang mau minum dulu. Ya Bu.
Definisinya, Bu. Ya, kita sampai ke non-counterbalance. Oke. Ya, silakan Mbak. Sebentar lagi ya. Mudah-mudahan bisa setengah 4, mudah-mudahan bisa selesai. Yuk. Iya, Bu. Non-counterbalancing error, ya. Kalau non-counterbalancing error ini contohnya saat perusahaan melakukan kesalahan penjurnalan di 2017, di tahun 2018, kesalahan itu tidak akan tercover atau counterbalancing, Bu, sehingga perusahaan itu masih harus membuat jurnal koreksi, walaupun perusahaan sudah tutup buku, gitu, Bu. Iya. Kemudian sudah baca soalnya dan jawabannya ya otomatis ya Mbak ya. Kalau saya tanya Mbak Salsa ya nih, Mbak Salsa, mengapa kasus terkait dengan suppress on hands, kemudian ada prepaid insurance gitu ya, ini menggunakan pendekatan non counterbalance, Mbak? Karena Bu, kalau misalnya dia tidak dikoreksi menggunakan jurnal tambahan atau jurnal koreksi, dia akan mempengaruhi laporan keuangan kita untuk jangka waktu yang panjang, Bu. Oke, berarti ciri-cirinya apa, Mbak? Ciri-cirinya suatu soal atau suatu kasus dia menggunakan non counterbalance itu ketika apa? Ketika kesalahan itu mempengaruhi laporan keuangan dalam waktu yang lama atau bisa menyebabkan laba kita atau income statement kita itu dalam keadaan overstated atau understated yang berkepanjangan, Bu. Kalau itu sih di counterbalance, maksudnya yang counterbalance error juga sama sih, nanti efeknya juga ke laporan keuangan, cuman lebih ininya tesnya gitu loh, maksudnya gimana, lebih non counterbalance tuh gini loh, kalau lihat dari soalnya kesalahannya fatal mungkin, Bu. Contohnya beli equipment tapi dicatatnya jadi expand gitu, Bu. Kan harusnya kita menambah nilai aset tapi malahan mengurangi aset dan mengurangi income kita gitu, Bu. Oke, sebelum kita masuk ke itu tadi jurnalnya, sebelum Mbak Salsabila menerangkan jurnalnya, saya mau ini dulu, review dulu. Mengapa itu kasus bukan kasus ini saja ya, maksudnya kasus, tapi ini untuk fokus di kasus ini. Mengapa kasus ini menggunakan counterbalance gitu? Yang pertama ditandai dengan rentang waktu kejadian, Mbak. Ingat nggak kalau rentang waktu kejadian tadi di yang counterbalance tadi, dia akan mempengaruhi di tahun berikutnya. Tahun-tahun yang panjang itu, Mbak. Tadi kebalik, Mbak. Tahun yang panjang itu dia counterbalance. Tapi kalau yang ini mana sih? Nah ini dia efeknya kemana? Hanya tahun itu saja, Bu. Tahun itu saja. Iya. Itu yang pertama ya. Ya, Bu. Kemudian yang kedua apa? Keumuman. Inventory yang pencatatannya menggunakan metode perpetual atau jurnal koreksi di sini terjadi ketika apa? Ketika teman-teman tahu stock of none nggak? Pengecekan fisik, Bu. Periode. Nah, stock of none itu pengecekan barang langsung di gudang pada akhir tahun. Nah, dengan menggunakan inventory yang menggunakan metode perpetual gitu ya, itu akan terjadi jurnal koreksi yang non counterbalance ini. Karena apa? Karena jika terjadi perbedaan gitu ya, nilainya beda antara yang di pembukuan dengan yang di gudang, langsung di gudang, kita lihat langsung di gudang. Kemudian yang selanjutnya, depresiasi kenapa masuk di non counter? Karena apa? Karena kita tidak pernah benar-benar mengukur fisiknya, hanya dialokasikan saja biayanya. Jadi apakah kita sudah jurnal depresiasi atau belum? Nah, tahu-tahu di akhir useful life kok ini di akhir di akhir useful life ya, atau umur ekonomisnya ya.
ini kok ini masih ada saldo sekian-sekian ya, harusnya kan udah 0. Oh, berarti nih saya ada lupa depresiasi nih di tahun sekian-sekian-sekian. Gitu ya, itu kenapa dia menggunakan non counterbalance. Jadi efeknya ya di tahun itu. Oke Mbak, kemudian untuk logika jurnalnya Mbak, ini kalau menurut ini jurnal apa Mbak? Jurnal penyesuaian Bu. Jurnal penyesuaian dan sekaligus dan jurnal koreksi dan jurnal penyesuaian. Jurnal koreksi sekaligus jurnal penyesuaian. Iya Bu. Ya, silahkan diterangkan Mbak. Untuk yang pertama, perlengkapan yang masih ada atau stock on hand per 31 Desember 2018 itu 1.100, sedangkan di catatan kita masih ada 2.700, sehingga terjadi selisih yang mengakibatkan kita harus mengurangi kita di laporan keuangan, yaitu dengan menjurnal surplus expense pada surplus sebesar 1.600. Selanjutnya untuk salaries expense yang terutang seharusnya ada 4.400, sedangkan yang kita akui baru 1.500, sehingga kita harus mencatat tambahan salaries sebesar 2.900 dengan menjurnal. Dan ya Bu. Berarti ini udah paham lah ya Mbak. Ini kan kayak kita tuh jurnal penyesuaian kan? Ada atau ini kayak jurnal penyesuaian. Ya caranya gimana menyesuaikan antara yang di di buku ini kan yang surplus on hand, ini kan ada yang di bukuan. Kemudian yang stok opnamnya kita ketemukan kondisinya ternyata masih segini. Ini maksudnya seperti itu. Kemudian yang asumsi tutup buku Mbak. Yang mau saya tanyakan. Kenapa ini di return earning Mbak? Karena sudah ditutup buku, expense yang sudah kita jurnal di tahun kemarin sudah kita tutup Bu, sudah kita closing entries ke income summary. Jadinya kita tidak bisa memunculkan lagi expense yang udah kita tutup, sehingga kita mengurangi return earning yang sudah kita akui di tahun kemarin yang mungkin overstated atau understated Bu. Ya, jadi ini tadi kalau teman-teman ini kan yang saya contrengin ini akun apa namanya? Akun nominal. Akun nominal ini kalau dia sudah tutup buku, dia pindahnya kemana? Dia pindah ke yang saya contrengin, dia nanti pindah ke sini semua. Bener enggak? Betul Bu. Ya kan? Nah, kalau udah tutup buku ya kita nggak bisa ngotak-ngatik akun yang lainnya. Kita bisanya ngotak-ngatik apa? Ngotak-ngatik di akun yang sendiri. Return earning ini. Kalau ada perbedaan langsung tutup buku. Jika ada perbedaan tapi dia sudah tutup buku, dia hanya bisa ngotak-ngatiknya. Sekali lagi dia hanya bisa di akun ini saja return earning. Kenapa? Karena akun nominal setelah akhir periode dia sudah jadi 0, dia dipindahkan semuanya ke return earning. Paham ya sampai sini ya? Paham Bu? Paham. Oke Mbak. Ini untuk ini contoh kombinasi sekalian aja apa ya Mbak? Atau mau ada yang lain deh, beri kesempatan sama yang lain. Terima kasih Mbak Salsabila. Sama-sama Bu, terima kasih Bu. Ya, yuk yang lainnya. Ini gampang nih. Ini inti dari jurnal koreksi kita. Nah, ini kan ada saya kasih bagan nih ya. Nanti saya kasih Excel-nya ke teman-teman. Ini jurnal koreksi itu bagaimana sih? Jurnal koreksi itu prinsipnya sederhana. Ini saya dapat dari siapa dosen saya dulu ya? Pak Suwarjono, Prof Suwarjono. Kalau teman-teman pernah pernah baca bukunya, itu dari akuntansi. Mas Jose pernah? Mas Jose pernah? Ada juga bukunya kalau nggak salah pengantar akuntansi 2. Oh ya, Prof Suwarjono ya Mas ya. Ya, itu dosen saya nih. Beliau hanya kalau nerangin tuh yang sederhananya saja. Kalau yang ribet-ribet nanti mumet. nanti jadinya malah nggak nyampe gitu. Nggak nyandak pikirannya gitu. Nah, jurnal koreksi itu kata beliau seperti ini. Jurnal koreksi itu bagaimana? Jurnal koreksi itu prinsipnya sederhana.
jurnal yang salah dinetralkan atau dibalik. Setelah itu ditulis jurnal yang benar. Gampang nggak? Kalau secara prinsip ada bagian ini gampang nggak? Iya Bu, lebih gampang. Gampang. Jurnal yang salah dibalik. Kalau mau menetralkan caranya di mana? Ya hanya dibalik, dikredit, didapat, sesimpel itu kan. Setelah itu di mana kita buat jurnal yang benar. Nah, untuk mengaplikasikan apa? Ini kita langsung ke soal ini. Ayo, siapa yang mau nyoba? Ya, teman-teman, ini kan udah ada bagannya nih. Pak Lutfi udah buat bagannya nih. Menjelaskan, Bu. Siapa ini? Apa suaranya kedengaran? Oke. Apa? Suaranya kedengaran. Kedengeran, Mbak Grace. Saya catat dulu ya. Grace. Sebentar. Grace. Silakan Mbak Grace. Boleh agak ke atas Bu, soalnya. Gini? Ya. Kurang gede. Nah, di soal tersebut pada 2018, staf akuntansi menemukan adanya kesalahan. Di sini tidak ada pencatatan depresiasi gedung sebesar 20 juta. Lalu menurut kita lihat di perhitungannya, membandingkan saat adanya kesalahan dan saat dicatatnya 20 juta dan saat tidak dilakukan pencatatan. Nah, laba sebelum adanya beban depresiasi itu 120 juta. Lalu apabila kita mencatat beban depresiasinya sebesar 20 juta, maka laba sebelum pajaknya itu 100 juta. Sementara yang dicatat pada tahun 2017 itu tanpa adanya beban, maka tetap sebesar 120 juta. Lalu tarif pajak tersebut sebesar 25%, maka 25% dari 100 juta sebesar 25 juta. Maka di sini yang seharusnya perusahaan itu mendapatkan laba bersih 75 juta setelah melakukan pencatatan beban depresiasinya, Bu. Tapi yang ada mereka tidak mencatat beban depresiasinya. Di sini seharusnya pada tahun yang berjalan tersebut bebannya itu 25 juta. Namun ada kesalahan beban depresiasi sebesar 20 juta, maka 25% dikali 20 juta sebesar 5 juta. Maka total yang harus ditangguhkan adalah sebesar 30 juta. Jadi di sini laba bersih dengan kesalahan tersebut 120 dikurangi 30 menjadi 90 juta, Bu. Ya, intinya bahwa atas adanya unit bisnis reuni ini tidak mencatat depresiasi gedung baru sebesar berapa? Sebesar 20 juta akan mempengaruhi apa? Akan mempengaruhi laba bersih di akhir tahun dari bisnis reuni ini sendiri. Nah, ini ditampilkan nih dua. Yang pertama itu kalau salah tuh kalau nggak dicatat tuh segini, jadi dia ada ada overstated terhadap laba bersih. Overstated itu lebih saji 90 juta ketika dia tidak mencatat adanya depresiasi. Kemudian ketika dia sudah benar nyatatnya, maka dia laba bersihnya menjadi 75 juta. Nah, atas kasus ini kita harus melakukan jurnal koreksi. Nah, gimana Mbak kira-kira Mbak? Bisa nerangin nggak kejadian ini tertuang di sini? Silakan Mbak. Halo, Mbak Grace? Ya Bu, gimana Bu? Maaf Bu, tadi nggak terdengar jelas. Oke, Mbak Grace. Ini kamu nerangin jurnalnya Mbak. Jurnal ini kita sudah masuk ke jurnal koreksi. Iya. Karena ini kan tadi kamu sudah nerangin nih
oh ada kesalahan loh Bu di sini, di sini, di sini. Kalau ini, kalau yang kemudian kita harus tahu nih, kita harus buat jurnal koreksi karena ada kesalahan di sini. Nah, cara melakukan jurnal koreksinya itu seperti apa, Mbak? Oke, mungkin Mbak Grace ada gangguan ya. Kita tanya ke teman-teman yang lain. Silakan, ada yang mau meneruskan Mbak Grace? Yuk, ayolah. Biar kita sudahi, sudah 3:30. Habis ini kan teman-teman ada ini lagi ya, apa? Ada kuliah lagi. Yuk. Oke, Mas Jose. Silakan Mas Jose. Saya catat dulu. Tadi kan sesuai dengan yang Ibu jelasin, kalau misalnya mau membuat jurnal koreksi itu, pertama kali kita membuat jurnal yang seharusnya di tahun lalu, ya. Itu jurnal yang harusnya kita buat, mencatat depreciation expense, kemudian akibat adanya depreciation expense itu kan tadi income tax-nya berubah, maka kita catat juga pengakuan income tax expense pada income tax payable. Nah, kemudian langkah kedua kita perhatiin jurnal apa yang kita udah buat. Nah, jurnal yang kita buat adalah income tax expense di debit, deferred tax liability di kredit, dan income tax payable di kredit. Nah, jurnal ini harus kita balik. Nah, baliknya berarti yang di debit jadi yang di kredit, yang di kredit jadi di debit. Contohnya dari kredit jadi debit, income tax payable dari kredit jadi debit, income tax expense dari debit menjadi kredit. Nah, kalau misalnya kita lipat kita jurnal ini, nah itu maka akan didapatkan jurnal baris ketiga return earnings 15.000, kemudian deferred tax liability 5.000, dan akumulatif depreciation building 20.000. Nah, kira-kira seperti itu, Bu. Nah, return earning ini sendiri didapat dari mana, Mas? Mungkin bisa diterangkan ke teman-temannya. Iya, Bu. Pertama kan kita lihat dulu akun-akun yang mempengaruhi return earning, pendapatan dan beban. Nah, akun-akun beban, pertama baris paling atas ada depreciation expense 20.000, kemudian ada income tax expense 25.000 di debit. Nah, kemudian kita lihat jurnal yang kesalahan di balik itu ternyata ada income tax expense di kredit 30.000. Jadi 20.000 ditambah dengan 25.000 dikurangi dengan 30.000. Ya, benar ya Mas ya. Yang lainnya, kemudian langsung saja Mas, efeknya ke apa saldo laba ditahan, gimana di laporan keuangan nih? Sudah menginjak ini terakhir ya. Iya, efeknya atas jurnal koreksi ke bagian dari laporan keuangan tuh apa Mas? Intinya karena kita udah mendebit return earning, berarti return earning tahun ini akan dikoreksi. Jadi dari 50.000 kita koreksi dulu 15.000, kemudian baru nanti dapat return earning yang sudah disesuaikan. Baru kita kalau mau nyusun laporan perubahan modal, tambahin net income atau net loss atau pembayaran dividen, baru nanti ketemu return earning di 31 Desember. Jadi saya mau ini review kok teman-teman, ada yang masih lupa Mas. Jadi isi dari laporan perubahan modal itu apa Mas? Pertama, saldo awal dari modal. Saldo awal return earning kalau misalnya perusahaan. Return earning. Ya, kemudian ditambah atau dikurang dengan koreksi kesalahan. Ya, jadi intinya perubahan modal itu dia itu kumpulan dari laba ditahan tuh dikumpulin di situ, bener nggak Mas Jose? Iya, betul sekali Bu. Nah, seperti itu ya. Nanti ketika ada koreksi sama ini changes and error tuh maksudnya yang tadi ya, perubahan estimasi bla 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 itu tadi ya. Error tuh apa? Error ya koreksi ini tadi yang ini. Ini masuknya di mana? Nanti masuknya ke sini. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini. Oke, sudah ya. Sekian. Nah, teman-teman ini kan sudah dari pagi kan? Iya Bu. Iya. Kira-kira ada yang masih bingung? Nanti kalau masih bingung nanti saya kasih ini, saya sarikan di file, saya taruh di Google Classroom kali ya. Oke? Iya Bu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada tugas untuk teman-teman. Teman-teman nanti biar nggak. Ini penting nih. Kalau dijelasin ke sini itu panjang sekali gitu ya. Jadi teman-teman saya harap harus
belajar dulu. Tolong, ini tugasnya. Ini tidak, ini nanti saya taruh di Google Classroom, tapi tidak di assignment, tapi harus maksudnya dikerjakan saja. Dikerjakan dan dikumpulkan, tapi tidak di assignment. Yang pertama, apakah cari perbedaan, definisi dulu deh. Definisi dari jurnal koreksi, reklasifikasi, kemudian penyesuaian, koreksi, reklasifikasi. Definisinya, kemudian cari perbedaannya, ya. Setelah itu cari masing-masing contohnya satu-satu. Oh, kalau jurnal klasifikasi itu, kalau request itu seperti ini loh, Bu. Di mana itu nanti definisinya sederhana saja. Saya nggak mau panjang-panjang atau kopas dari mana. Kalau bisa disarikan dengan kata-katamu sendiri, salah nggak masalah. Tapi yang penting, tapi kan nanti bisa ngobrol ya sama temennya, diskusi sama temennya. Oh, maksudku kayak gini loh. Oh iya, benar-benar gitu kan. Nanti terus dikasih perbedaannya dari ketiganya itu apa. Kemudian nanti dikasih contoh. Contohnya jangan yang panjang-panjang, contoh itu yang sederhana saja. Oh, kalau jurnal penyesuaian tuh isinya seperti ini loh, Bu. Kalau jurnal atau kalau jurnal koreksi itu seperti ini loh, Bu, gitu ya. Paham? Udah paham belum? Paham ya? Paham, Bu. Kemudian ini saya tawarin ke teman-teman. Terserah mau apa enggak. Ini saya kasih soal, tapi sekali lagi nggak dikumpulin. Itu kalau dari 425 tuh mau apa enggak? Saya kasih soal, maksudnya soal terkait ini ya, teman 14. Tapi soal itu tidak saya assignment, tapi saya upload di Google Classroom. Kira-kira mau apa enggak? Mau, Bu. Mau, Bu. Mau ya? Oke. Saya harap soalnya itu ya dikerjakan, karena kan ini buat teman-teman sendiri ya. Karena kan nanti yang ngerjakan UAS bukan saya, tapi teman-teman. Benar nggak? Oke. Sekian ya dari saya ya, karena kan teman-teman ini ada kuliah lagi ya, habis ini ya. Iya, Bu. Ya, jadi teman-teman mandi-mandi dulu lah, biar seger masak dari pagi, apa namanya. Kemarin saya ngajar hari Kamis juga, mahasiswa saya dari setengah